Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Mohon maaf nih agak malam dikit, teman-teman ya. Habis ada acara sebentar ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Dari Bro Ahmad Rahman, SIP ya. Menyimak, terima kasih Bro ya sudah berkomentar di channel ini. Mudah-mudahan Bro Ahmad dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dari Unanun 9524 ya. Terima kasih telah memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Baik, terima kasih ya sekali lagi untuk Unanun 9524 ya. Dari Bro Umar Jaya ya, L4B. Makasih. Saya terus belajar. Kita sama-sama belajar di sini, teman-teman. Kita sama-sama belajar. Yuk, kita sebagai retail utamakan beli di bawah. Jangan sampai kita yang cuci perabotan di atas, teman-teman ya. Dari Bro Iskandar, karya apakah masih akan naik? Nah, teman-teman kalau sudah naik begitu, teman-teman ya, nanti kita cek teman-teman ya. Kita harus cek lagi teman, karena kalau tidak berdasarkan data dan fakta, teman-teman ya, cenderung saya pun kalau tidak melihat data mah tebak-tebakan jatuhnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, dari Bro Iskandar, makasih ya Bro atas komentarnya, nanti kita cek ya. Terus dari Bro Iwan Setiadi ya, hatur nuhun jadi amajara. Amin amin amin, itu yang saya harapkan dan mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan ya. Ini dari Bro Iwan juga sama. Terima kasih Bro ya selama ini terus berkomentar dan memberikan super thank juga. Terima kasih ya Bro Iwan ya. Terus dari Bro Short Vice ya. Wah, baik sedih nih Kang katanya. Gak kena 10 triliun transaksi. Kira-kira kapan ya jamnya ditambahin itu? Rencana September teman-teman ya. Sembari dia itu mengeluarkan yang namanya short selling ya. Jadi ketika turun masih dapat untung dengan cara dia beli dulu ke broker teman-teman ya. Terus dari Bro Marwan 88 ya, bahas SM. Terima kasih, nanti kita bahas ya. Untuk SM ya. SM. Kadang dari S banyak teman-teman ya. Oke, makasih ya Bro Marwan, dan betul Bro Shotpice ya. Hari ini transaksi juga sedikit ya. Cuman sepi banget teman-teman, 7,3. Benar-benar sedih. Benar-benar sedih ini, kasihan Be ya. Habis soalnya IPO disekaligusin nanti tanggal 8 teman-teman ya. Makanya kalau retail sama broker besar teman-teman, broker-broker besar terus bandar-bandar sudah berkumpul di eh, saham-saham IPO ya. Sekaligus berapa emiten tuh teman-teman yang apa namanya yang diturunin ya tanggal 8 nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita dapat rempah-rempahnya ya. Dan IHSG kita berkurang teman-teman ya, dari kemarin agak besar, sekarang cuma 6,9 miliar aja untuk net sale-nya ya, cenderung berkurang dan bagus. Sekarang juga sudah mulai dilandaikan. Mudah-mudahan terus ditahan ya, jangan sampai lebih daripada 6 berapa nih? 6756 teman-teman, jangan sampai ke situ lagi ya. Mudah-mudahan biarkan emiten-emiten yang kejemput tanggal 8 tapi IHSG kita jangan sampai ke situ lagi. Mudah-mudahan nanti tanggal 8 terjadi lonjakan yang sangat besar teman-teman, bisa jadi dia bisa melewati MA10-nya bahkan bisa melewati MA20 sama 200. Mudah-mudahan MA200-nya terus dilewati teman-teman. Dan sedikit lagi ya targetnya ya. Pingin ke 8.000 ya tahun ini ya. Mudah-mudahan September sih teman-teman ya. September kan banyak aksi juga, mudah-mudahan September sampailah 8.000 teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar ya, kita di 6878,05 atau minus 3 poin atau 0,05% aja ya yang keluar. Dan betul hari ini si BI sangat sedih sekali karena transaksinya kurang daripada 10 triliun. Baik, tanpa berpanjang lebar juga teman-teman, terima kasih ya selama ini teman-teman memberikan dukungan ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, sangat luar biasa ya. Terus yang telah memberikan subscribe juga yang lama luar biasa, yang baru terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Saya pun berdoa mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super thank ya, donasi berupa super thank, donat berupa super thank, terima kasih.
Mudah-mudahan spread yang teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Minimal take profit 10%. Amin teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman, kalau mau ngambil MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Dan harus ngambil itu di bawah lah teman-teman. Banyak emiten LQ45 yang bagus-bagus, yang saham-saham second liner pun yang berfundamental baik teman-teman ya. Silahkan cek Kompas 100 atau enggak IDX 30 ya. IDX 30 sama LQ45 hampir sama teman-teman ya. Mungkin Sri Hati ya, Sri Hati teman-teman ya. Bisa diambil dari situ teman-teman, atau enggak saham-saham yang SSIS teman-teman, saham-saham syariah ya, silahkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke BBRI. Kita mulai dari Bank Kerakyatan. Hari ini karena transaksi sepi, otomatis tidak terlalu jauh harusnya teman-teman. LQ45 tidak terjauh turunnya dan terjadi open gap teman-teman ya, open gap. Tapi tetap ada dorongan. Hari ini hanya bandar lokal aja yang masuk. Foreign cenderung berkurang ya, 7,5 miliar aja untuk penjualannya. Dan teman kita nyangkut di harga berapa nih? 4.040 ya. 4.040. Oh, aman teman-teman ya. Target saya di angka 39, dikit lagi nih ke 4.040 kan. Terus di angka 36.800. Wah, 36.800 mah 3.600 ya. 3.600 mah tuh teman-teman udah untung nih di sini nih. 3.680 ya. Nah, cuma beda 10 poin doang. Ya. Teman-teman beruntung ngambil di sini, teman-teman. Tapi saya pikir sabar aja dulu, teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman ngambil sekarang nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak jebol area 3. Tapi saya pingin ke tanggal 8, tanggal 9 di sini ya. Nah, saya pinginnya ke sini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan sih jangan dikasih ya. Tapi kalau dikasih ke sini berarti bagus, teman-teman, dia menutup gapnya ya. Ini kan gap ini adalah open gap bawah, teman-teman, didorong gitu ya. Apalagi yang ini kan benar-benar dia itu lebar banget sih gap ya teman-teman, di sini dia. Harusnya ketutup sih ini ya. Mudah-mudahan sih tahun depan lah. Jadi teman-teman masih bisa beli di harga murah lagi gitu ya sini. Sengaja saya tandain sekarang biar nanti ke depannya nggak nyari-nyari lagi tahanan ke bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara belum ada perkembangan yang signifikan. Foreign pun masih net sell. Dan kita lihat untuk foreignnya siapa yang ngambil. JP kembali ngambil. Terus Yahoo semua keluar sama si BK. BB sama si AK sudah mulai masuk. Bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, sabar aja dulu ya. Tunggu sampai betul-betul nanti CMA 10-nya di bawah candle kembali. Kalau ada loncatan kodok, manfaatin itu teman-teman. Karena kecenderungan si BBRI ini adalah loncat kodok, jadi manfaatin itu untuk kenaikannya. Oke, Smart Money juga sudah berkumpul dengan baik teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada emiten BMRI teman-teman ya. BMRI teman-teman ya. Kita lihat BMRI. Kita lihat BMRI, ya masih pas di tanda penurunannya, ditahan terus ya. Mau apun dia cenderung terus ditekan ya. 2 hari ini sudah masuk foreign 32,3 miliar ya. Di sini ada si AK sama si EU sama si BB sudah mulai masuk. Ajet sama si JP malah keluar teman-teman, ya nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting si BMRI ini net buy teman-teman, lumayan ya 32,3. Terus aja sideways nggak jadi masalah teman, dulu sampai tanggal 8. Mudah-mudahan tanggal 8 ketika semua emiten IPO pada listing ikutan juga terdongkrak teman-teman ya. Oke, masih cenderung untuk si BMRI ini masih cenderung downtrend ya. Tunggu nanti loncatan kodoknya, tapi ingat ya kalau mau ngambil MA10 di bawah kadang menuju ke atas. Kalau emiten BMRI 4 bank ini dengan untung 2-3% aja sudah lumayan teman. Apalagi kalau dikasih 5% dan ambil aja gitu kan. Dengan modal yang besar pun teman-teman bisa masuk di sini ya. Lanjut, terus ada BBNI. Kita cek BBNI. Ya, dia target penurunannya tercapai dengan baik di sini teman-teman ya. Jebol teman-teman ya, BBNI jebol nih. Wah, ke bawah nih teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ke bawah ya. Mudah-mudahan ditahan di situ terus ya. Tapi situ semua ada dorongan terus dari atas ya. Didorong terus dari atas, hati-hati aja teman-teman ya. Bisa lepas teman-teman ya. Bisa lepas ke level 3670, teragak di tanggal 8, tanggal 9-nya di mana sih? Di sini ya. Mana tanggal 8, tanggal 9? Oh iya benar ini teman-teman ya. Ya kalau sini ya teman-teman dapat beruntung juga, dapat harga murah. Nanti kalau ngambil santai aja, jangan ngambil dulu ya.
Dan per hari ini 2,4 miliar si Foreign sudah mulai ngambil. ZP ngambil di sini ya sama si BK bagus teman-teman ya. Sudah mulai diambil lagi, mudah-mudahan sih ini si apa namanya si BBNI ini bisa sampai ke target ke tanggal 8 ya. Kalau si IHSG jangan, tapi kalau emiten-emitennya lebih baik kesiniin untuk menutup PR yang sangat lebar sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, ada waktu tanggal 8, santai aja dulu, tahan tangannya, jangan sampai gatal. Untuk membeli tunggu sampai betul-betul nanti si EMA sebelumnya menghadap ke atas. Si plat biru BBCA, BBCA, BBCA ditahan terus, bagus teman-teman ya BBCA ya. Walaupun ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya cenderung bandar foreign maaf, cenderung ditahan di sini teman-teman, ada si JP sama si TP yang nahan nih. Tapi sama-sama teman-teman dia dapat tekanan juga supaya tidak naik ya. Mungkin tunggu aja sampai betul-betul nanti si bandar foreign ini masuk lagi ya. Karena ketika si bandar foreign masuk terjadilah kenaikan yang signifikan. Makanya tunggu sampai 2 sampai 3 hari terus ada lonjakan, nanti si EMA sebelumnya di bawah karena menuju ke atas, teman-teman masuk di situ aja. Nah, sudah mulai didorong nih, gap up, gap up, gap up, tanda kenaikannya dilewati 2 aja teman sampai 8975. Mungkin ini sudah mulai di bawah candle teman-teman, mungkin bisa ngambil di situ ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman pas ngambil itu terjadi kenaikan, maksudnya seperti itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman nunggu di bawah ke bawah lagi teman-teman. Manfaatin nanti open gapnya ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik untuk si BBCA ini. Oke. Bagus teman-teman ya, cenderung kita kecuali BBNI aja ya, yang sampai hampir mau menuju ke tanggal 8, tanggal 9 ya. Oke, nah sekarang Antam teman-teman ya, ini milik teman kita Antam. Nah ini untuk Antam teman-teman, si MA10 sudah mulai dikenain teman-teman ya, sudah mulai masuk teman-teman. Tinggal tunggu satu konfirmasi teman-teman ya, biarkan nanti si MA10-nya kelihatan ya. Dan ini tanda penurunannya juga terus disentuh ya, kemarin 2 kali disentuh, tapi sekarang sudah tidak disentuh lagi, sudah open pas penutupan kemarin, dibuka dengan penutupan kemarin juga. Dan perhatikan teman-teman, sebandar foreign sudah masuk kembali ya 65,3. Saya pikir ke angka 3580 bisa lah teman-teman ya. Yang mudah-mudahan ke harga anualisnya ya ke angka 5 ribuan atau 4 ribuan deh teman-teman, mudah-mudahan ya, karena ini si bandar lokal sama si foreignnya belum jualan signifikan teman-teman. Bahkan penurunan ini pun si bandar lokal sama si foreign pun masih ada aja di dalam teman, tidak pembuangan tidak terlalu banyak ya, ngebuang 251 miliar ya pada, tapi masuknya sampai 400 teman-teman. Di sini juga sama nih ya, 557 ribu lot, ngebuang paling tinggi itu cuma 300 teman. Artinya ini terus dikumpulin teman-teman ya. Ini belum pembuangan secara signifikan, lebih baik nanti teman-teman yang 300 3.300, walaupun ini harganya sudah premium ya. Ini harga sudah premium. Teman-teman bisa kejemput lah mudah-mudahan ya. Karena dari isiannya itu terusan diisi teman-teman. Ini mungkin harga pucuk ini harus menjadi nanti teman-teman ya tanda kenaikannya aja lah teman-teman di sini. Mudah-mudahan ini hanya tanda kenaikannya aja, nanti mungkin bisa ke harga yang lebih tinggi lagi ya teman-teman, dari harga yang kemarin di angka 3.600. Mudah-mudahan bisa ke 4.000 ya, minimal di bawah 5.000 lah teman-teman ya. Kalau lihat seperti ini mah keren banget teman-teman ya, cenderung dipertahankan di sini. Nah teman-teman, bagi yang baru masuk teman-teman ya, karena harga sudah tinggi, ketika MA10 sudah mulai di bawah kanan silahkan masuk. Cuman ingat teman-teman ya, ingatnya apa, ini kan emiten yang sudah harganya sudah tinggi teman-teman ya, cepat masuk cepat keluar teman-teman kalau sudah tinggi begini. Nah mudah-mudahan nih yang nyangkut, bagi yang nyangkut di angka 3.300 ataupun di angka 3.000, jangan di 3.500 deh, mungkin nggak ada yang beli di sini ya, cuman beli sini mungkin ya di angka 3.380 atau enggak 3.400-an mungkin bisa kejemput teman-teman ya. Pada situ keluar dulu deh teman-teman, keluar dulu, nanti tunggu aja teman-teman ya, karena ini sudah tinggi dan teman-teman juga kemarin sudah dapat kan dividennya lumayan 4% kan. Mungkin 4% cukup dari 1 miliar teman-teman ya. Nanti teman-teman mudah-mudahan sih ini kan belum terlihat up ya. Ini baru nyentuh aja. Harus ada konfirmasi dari seorang bandar lokal atau foreignnya, satu candle lagi teman-teman ya, biar kelihatan EMA sebelumnya menghadap kemana. Kalau sekarang masih menghadap ke bawah teman-teman. Kalau sekarang masih menghadap ke bawah. Yang paling bagus itu si Antam ini adalah ini teman-teman ya. Apa namanya? Pungutannya. Keren banget teman-teman pungutannya. Cuman hati-hati, ini sudah mulai tipis pungutannya teman-teman, tidak seperti waktu di harga pucuk banget. Di sini kan cenderung dipertahankan.
habis itu langsung jualan, cuma jualan tidak terlalu banyak ya. Ini baru berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baru 5 kali tapi sedikit-sedikit teman-teman ya. Nanti kalau waspada itu ketika si bandar lokal sama si foreign jualan secara signifikan, itu yang paling bahaya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa sampai ya ke angka 3.600-an. Mudah-mudahan teman-teman yang nyangkut di angka 3.300, 3.400 cepat kejemput ya. Tinggal tunggu konfirmasi satu kali lagi teman-teman ya, biar kelihatan EMA sebelumnya menghadap ke mana ya, apakah ke atas atau ke bawah. Tapi bagusnya hari ini itu adalah si bandar lokal sama si foreign terus akumulasi. Keren banget nih si Antam. Tahu jual harga berapa? Oh, ya, biarkan bandar aja yang tahu teman-teman. Yang pasti ketika mereka jualan pasti di atas teman-teman ya. Habis itu terlihat jelas nanti di sini. Si bandar lokal sama si foreign pasti jualan 3 hari 4 hari secara tebal-tebalan teman-teman ya. Harus ada yang nerima soalnya teman-teman, ini belum ada yang nerima. Kalau sudah ada yang nerima baru teman-teman bisa melihat mereka itu keluar teman-teman ya. Lanjut ke Omed. Omed cenderung ada dorongan terus teman-teman, lagi uptrend sekarang ya, udah bagus nih uptrend teman-teman ya. 180 teman kita yang nyangkut di 180 sudah kejemput, dan bandar lokal pun cenderung terus ngambil. Perhatikan bandar lokal ngambil terus teman-teman ya. Nah, bandar foreign sudah masuk nih dikit ya. Ada si HD nih 11 biji. Si HD ngambil cuma 11 biji doang. DR masuk nih teman-teman ya, DR masuk ya 1.300 lot. DR sudah masuk, berarti sini bandarnya bukan hanya si LG ya teman-teman ya, tapi si DR ikutan juga ya. Si DR ikutan juga, si BQ ya, BQ jualan lagi. Biarinlah si BQ jualan teman-teman ya. Oke, target yang terdekatnya dikit lagi teman-teman di angka 183, dan target ke satu di angka 190. Mungkin teman-teman sudah pada nunggu pengen ke angka 210 teman-teman. Kalau dari harga wajar di sini teman-teman ya, cenderung masih bisa lah ke angka 210 karena harga wajarnya di angka 218 sama 247. Mungkin ke angka 218 aja atau enggak, pas banget di angka sini teman, di angka 210 ya. Mudah-mudahan sudah bisa terjadi ke situ ya. Dan juga sekalian kan di sini juga ada target karena ada nego tanggal 20 tanggal 11 tahun 2024. Silahkan teman-teman dicek di sini harga negonya sekitar 210 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Komet cenderung uptrend, bandar lokal terus akumulasi, bandar foreign memang jualan tapi sekarang sudah mulai masuk si HD, walaupun foreignnya foreign KW ya. Saya pinginnya yang masuk itu bukan si HD, si CC, tapi sudah mulai bagus lah teman-teman ya. Artinya si foreign juga sudah memperhatikan dia akan istilahnya dimakan terus barangnya teman-teman, dari sisa-sisa barangnya. Dia makan barang-barang teman-teman kita juga ya, SA juga nih banyak, YP, ada KI juga dari bandar dimakan juga, BQ ya. Dan sebagian daripada teman-teman kita. Oke, Omed bagus teman-teman ya, cenderung ditahan tapi di sini ya didorong dari atas cuma ditahan teman-teman ya, tidak mau ke 180-nya ya. Pada dikit lagi targetnya di angka 184 teman-teman, 183 184 ya. ASII teman-teman ya. Kita cek ASII. ASII sudah mulai bagus teman-teman ya. Tadi saya lihat di video shot, cuman sore saya nggak lihat teman-teman ASII itu. Endingnya ya udah mulai bagus teman-teman ya. Tanda kenaikan pun sudah dicapai dengan baik di sini teman-teman ya. Saya hapus dulu ya tanda kenaikannya. Cuman ini si MA10-nya masih menghadap ke depan teman-teman ya. Tapi sekarang sudah murah kan. Harga murahnya sudah mulai tidak mau dijemput teman-teman ya. Ini si bandar lokal juga akumulasi dengan baik. Cuman foreign jualan dikit ya 10 miliar teman-teman. Tapi sudah bagus ya, berapa hari? 3 hari ya, 4 hari. 4 hari ini si bandar lokal akumulasi dengan baik. Secara MA pun masih menuju ke atas. Nanti kalau dia turun teman-teman ya, mungkin kalau pas ini nih ke angka 449 masih aman ya. Secara ASI itu kan lagi murah teman-teman ya. Mana ASI? Nah, ya tuh murah teman-teman. Murah Tanjung Mantung lumayan lah teman-teman, kalaupun tarik ke angka 5 ribuan kan lumayan. Ini standarnya di harga tengah aja ya teman-teman, targetnya ke harga tengah aja. Ini ASI berapa sih harga wajarnya? 6 ribuan ya. 6.400. Wah, di sini benar di harga atas dikit ya. Wah, harga tengah. Harga tengah itu 6.490. Ini 6.400. Oh, pas banget teman, harga tengah. Udah targetnya harga tengah aja ya, jangan jauh-jauh ya. Udah sekarang juga posisi sudah mulai teman-teman, walaupun ke bawahin lagi ya teman-teman, tinggal cenderung tambah muatan aja. Karena hanya ada tanda penurunan di sini doang nih ya, di angka 4430 teman-teman. Lumayan kan ke 4.500 ke angka 6.490. Seberapa poin tuh? 2.000 poin teman ya, kurang dari 2.000 poin teman-teman. Lumayan ya. Oke teman-teman, ASI bagus ya, secara valuasi bagus. Nanti mungkin target terdekatnya ada di angka 461
4.610, terus angka 4.670 dan di angka 4.750. Mungkin target saya bikin target di sini satu teman-teman nih. Itu biar tanda kenaikan aja dilewatin biar memastikan dia itu up ya. Kalau ini memastikan dia itu akan jebol. Kalau jebol sini menerobos ini akan cenderung membaik teman-teman. Oke, untuk ISI bagus ya dari isian Susumelaya bandar lokalnya. Terus bandar Poren emang ada panjuan cuma sedikit aja. Tapi kalau lihat dari sini teman-teman ternyata Poren itu masih ada di dalam. Oke. Untuk si Poren seperti ini. Poren siapa sih ini? ZP teman-teman masih akan ngambil yang paling banyak si ZP. Bagus ZP. Oke, lanjut ada Arto. Walaupun masuk teman-teman ya, walaupun di bawah teman-teman sisain dikit aja teman-teman. Buat apa? Jadi ketika dia turun ke bawah teman-teman bisa tambah muatan ya. Atau masih bagus teman-teman secara EMA masih posisi uptrend ya. Cuman ada tekanan terus ya. Kemarin sudah bagus, ada si kepala kembar. Ya, sama si kepala kembar ya. Tapi hari ini dihijaukan. Karena di sini ada gap teman-teman, di sini gap kecil nih, ya. Di angka 1690 teman-teman ya. Nanti mungkin kalau jatuh ke situ dan tidak jebol, cenderung aman ya. Ini tanda penurunan saya hapus ya. Saya pindahkan ke bawah teman-teman ya. Ini sudah bikin step ya. Step 1, step 2 jebol, step 3-nya teman-teman ya. Ini selamat di step 3. Harus bisa ngejebol sini target nih. 1855 teman-teman akan dia uptrend ya. Saya satuinnya ke atas ya. Di sini target. Biar kelihatan uptrend. Jadi kalau dia koreksi pun tidak terlalu khawatir ya. Kalau sini kan masih khawatir kalau dia koreksi ke bawah lagi, ya downtrend lagi gitu kan. Tapi secara MA sih masih posisi ke atas. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil. Kemarin kan jualan nih. Nah, bandar lokal sudah mulai ngambil. Walaupun dia ngambil keluar. Tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Dan per hari ini pun ada pengambilan dari seorang bandar lokal. Tapi Foreign terus ngambil. Nah ya. Foreign terus ngambil. Kalau teman-teman pengen harga tinggi, nikmatin perjalanannya. Jangan dikit-dikit mau take profit padahal teman-teman targetnya tinggi ya. Ini milik bandar teman-teman aja, ini milik bandar. Ini milik bandar teman-teman ya. Si Arto ini milik bandar. Oke. Jadi kalau masih ada akumulasi terus dari bandar lokal sama Foreign cenderung ya makin bagus teman-teman ya. Nanti mungkin pas dia harus lewatin 2070 ke sini teman-teman nanti ada koreksi lagi ya. Yang penting ketika koreksi tidak jebol. Kalau ini kan khawatir saya jebol, jebol kan. Ya, tetapi ditahan di sini kan. Ditahan di area 1600. Nanti harus bisa melewati 2080 di sini teman-teman nih, ya. Nanti kalau sudah melewatin dikit aja walaupun koreksi nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak jebol lagi area 1600 yang ini teman-teman. Jadi cenderung dia akan uptrend. Makanya kalau teman-teman targetnya jauh, nikmatin perjalanannya. Bahkan bisa jadi nih nanti dia ke bawah lagi teman-teman. Nanti tapi pas ke sini ya istilahnya pas pas mau di atasnya, pas mau ke atas itu ya cenderung dorongnya secara dahsyat gitu. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Arto seperti itu ya, masih posisi uptrend, cuma tetap harus hati-hati di area 1000 berapa nih? 1685-nya ya, situ ada gap kecil. 14 sampai situ masih aman, kecuali kalau di sini sudah hati-hati lagi bisa jatuh ke angka 1385 teman-teman ya. Kalau targetnya sebentar-sebentar teman 5%, 7%, manfaatin itu aja teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman MA10 masuk lagi, nanti pas keluar lagi sudah mulai dead cross keluar atau sudah cukup 10%, 7%, keluar dulu dan tunggu lagi teman-teman. Bisa ngambil seperti itu teman-teman ya. Terserah teman-teman itu ya. Yang penting teman-teman ngambilnya di MA10 bahkan menuju ke atas aja gitu lah. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal juga sudah berkumpul dengan baik setelah kemarin jualan. Foreign terus-terusan ngambil walaupun ada penjualan tapi penjualan lebih sedikit daripada pengambilannya. Jadi Arto lagi di posisi akumulasi. Ada CAM teman, sorry ya teman, CAM ini kemarin mau saya bahas teman-teman, lupa terus ya. Baru kali ini saya bahas padahal CAM itu saya perhatikan ya, dia masih uptrend teman-teman ya. Masih posisi uptrend, masih cenderung ditahan di MA 20-nya teman-teman ya. Mana CAM? Nah, sudah mulai ngadat dikit nih teman-teman. Tunggu sebentar ya. CAM ini ada ketokohan teman-teman. Tokohnya siapa? Ultra Jaya teman-teman.
yang punya Ultrajaya. Kalau saya sih cenderung santai teman-teman. Kenapa? Orang target saya sudah tercapai di sini nih, target kenaikan, tanda kenaikannya. Maka saya bilang biarin dua, ini seorang masih uptrend, saya bilang gitu kan. Teman-teman harusnya sudah memahami itu gitu kan. Karena masih posisi eh, di MA 10-nya sama MA 20-nya ya. Berapa yang kecapainya? Tanggal 1 Juli. Oh, tanggal 1 Juli. 01 Juli, teman-teman. Saya hapus dulu ya karena sudah tercapai biar nggak terlalu padat. Nah, teman-teman targetnya di mana? Targetnya di atas dikit, teman-teman di sini nih. Nih, teman-teman, tanda kenaikan di sini. Harus bisa melewati ini, teman-teman ya. Harus bisa ini ya. Kenapa harus bisa? Karena si Bana Loka terus akumulasi, ya. Bana Pora pun ikutan. Nah, jadi sabar, teman-teman. Jadi kalau dia turun-turun ke level sini nih. Nah, sampai ke MA 20, teman-teman masih aman ya. Ini juga sudah mulai renggang kan. Kemarin kan turun lagi, jangan naik dulu katanya. Ternyata si Bandar Poren jualan kan. Nah, ini sudah mulai terus masih uptrend teman-teman ya. Target tanda kenaikannya di angka 216, nanti targetnya di sini aja 224 karena berdasarkan harga wajar di angka 224. Jadi teman-teman kalau mau lanjutkan kenaikan ya ikutin, berarti nanti ikutin MA-nya. Selama MA-nya masih berada di bawah candle, teman-teman baik MA 10 sama MA 20 masih posisi aman ya. Tapi kalau teman-teman suka yang fundamentalan ya ini sudah cocok masuk teman 224 udah take profit di situ. Dan kalau teman sudah merasa cukup 5%, 6% udah ambil aja ya. Karena teman-teman kadang-kadang dikasih kejutan juga ke bawahin gitu, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Masih uptrend teman-teman, cuma harga wajarnya di angka 224 jadi terserah teman-teman tuh ya. Mau take profit di angka 224 atau di atas MA 200-nya disalahkan di angka 240 ya. 224 sama 24. Karena si maaf si MA 200 sebenarnya masih ke bawah teman-teman, menuju masih ke bawah. Dia harus nanti bersinggung, harus ketemu nih ini teman-teman, MA 200 harus ketemu dengan MA 10 sama MA 20. Nanti si MA 10, MA 20 sama MA 10 coba di bawah semuanya dan lihat dia mau ketarik nggak ke atas. Kalau dia mau ketarik ke atas dibelokkan, cenderung dia akan uptrend teman-teman ya. Untuk garis besarnya uptrend teman-teman. Oke. Jadi si Cam ini posisinya masih uptrend dan akumulasi seorang bandar lokalnya keren banget. Bandar lokal pun terus-terusan ngambil teman-teman ya. Kemarin waktu ada penjualan di sini hanya ngejual sedikit aja, tapi hari ini pun ngambil lagi sampai 12.000 lot. Dan emang si Porensi di sini ngambil tidak terlalu banyak ya, cuma 121 juta aja gitu kan net buy-nya teman-teman ya. Tidak terlalu banyak lah teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa sampai ke harga targetnya ya di angka 224. Atau teman-teman ingin agak santai sedikit bisa ke level 240 ataupun agak atas sedikit di angka 306. Karena ini adalah emiten ketokohan teman-teman ya. Kita cek jam posisi di mana. Posisinya murah banget teman-teman, ini murah banget ya. Kenapa murah banget ya? Ini data di sini teman-teman ya. Bahkan ketika belum dialihkan sama Ultrajaya teman-teman ya, cenderung dia itu cenderung mantul teman-teman ya di sini nih. Mudah-mudahan sih ini diambil alih sama bandarnya Ultrajaya teman-teman ya. Nah, bisa sampai ke sini teman-teman 400-an ya. Jadi teman-teman kalau sudah dikoisin sama bandar ya cenderung teman-teman lupakan aja fundamental karena di atas harga fundamental ada bandar. Oke, untuk CAM seperti itu ya. Cukup ya. Ada JSMR sangkut di angka 3740. JSMR. Kita cek JSMR. Saya dulu waktu Covid teman-teman ya, beli JSMR teh. Cuan dikit, cuman saya langsung lepas teman-teman ya. Tapi lumayan teman-teman ini JSMR itu. Oke, JSMR cenderung dia dijual di harga premium, teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau berapa harga 37.40 ya. Ini berapa nih? Nah, teman-teman pas banget di harga tengahnya. Artinya harga tengah nggak usah cut loss teman-teman. Nanti kalaupun nanti di bawah ke bawah lagi ke level 2894 cenderung kejemput ya. Cenderung kejemput. Kalau teman-teman mau average ya, bisa di angka nanti standarnya, standar average di angka 3203 ya, 3200-an ya. Tapi teman-teman harus melihat yang namanya nanti MA-nya teman-teman ya. Ini kemarin ya tanda penurunan di babad semua. Ini juga trapnya, dividend trapnya di babad semua juga malah terus diturunin.
Bahkan di sini tanggal 8 dibabat, tanggal 9 dibabat juga per hari ini teman-teman sama kemarin ya. Nah, satu lagi nih 3440 ya. Jangan average dulu teman-teman, santai aja dulu ya. Ini ada tanda kenaikan di angka 3720. Ini kan EMA sebelum masih menuju ke bawah teman-teman. Jadi masih posisi teman-teman masih posisi downtrend. Sayang teman kalau di average sekarang ya 3860 ya. 3860 target. Selanjutnya kalau 3700 kan di lapak tengah teman-teman ya, di lapak tengah ini mudah-mudahan nanti bisa dipantulkan ya, soal hari ini sudah mulai datar nih ya, walaupun turun mungkin bisa ke level 3480-nya. Kalau mau average santai aja lah teman, jangan average dulu ya. 3740 di sini kan, 3740 ya masih bisa kejemput. Nah ini saya targetnya 3720 sama di angka 3870 teman-teman ya. Saya bikin target di sini aja ya. Nah biar teman-teman tahu ya. Gak usah cut loss teman-teman, santai aja di apa namanya di JSMR nah. Karena punya standar teman-teman, harga wajarnya aja kuartal satu segini tuh. 6.024. Artinya masih posisi murah banget ini. Posisi murah banget. 6.000 di atas kan di sini nih. Tapi jangan ke 6.000 ya, teman-teman ya. Ada standarnya dia. Teman-teman silahkan nunggu bisa sampai ke level 5.500-an. Tapi kalau teman-teman ingin hanya kejemput aja, teman-teman, ataupun cuan dikit, nih level di sini di angka 4.400. Nih, ya, atau enggak di angka 3.900 ya, terlalu tinggi. Tapi kalau teman-teman ingin ditahan, tapi ingat kalau teman-teman ditahan ya, ketika dia naik turun lagi, nanti akan naik lebih tinggi lagi asalkan support yang sebelumnya jangan dilewati, teman-teman. Cuma lagi gini nih. Dia kan contohnya naik dari sini ya. Nah, dia ketika turun tidak bisa melebihi ini. Contohnya di sini, teman-teman ya. Dia naik lagi, nanti tidak bisa melebihi harga sini lagi di bawahnya. Di atas sedikit aja, itu masih uptrend. Nah, nikmatin perjalanan itunya. Tapi kalau teman-teman hanya ngambil CMA aja, terserah teman-teman mau 10 hari, mau 20 hari, mau seminggu juga. Yang penting, udahlah saya ngambil di MA 10-nya, sedikit aja. Nanti pasti MA 10-nya ngena, teman-teman ya. Dikenain sama si candle merahnya. Udah, di situ teman-teman bisa yang melakukan yang namanya take profit ya. Ataupun nanti pas kena MA 20-nya. Itu tergantung teman-teman gitu ya. Atau enggak ya udah saya udah cukup 5%, 10% ya udah saya tinggalin. Nanti ngambil lagi posisi emiten yang di MA 10 di bawahnya. Nah kalau sekarang kalau buat JSMR 3740-an nggak usah cut loss, sabar aja ya. Karena ini lagi downtrend dulu. Kalau teman-teman nanti istilahnya cut loss sekarang, sayang banget ya. Soalnya 3700 pas banget di harga tengahnya. Harga tengah itu harga standar dia. Jadi kalau dikasih ke bawah bonus, nanti bisa average harga bawah aja. Nanti mungkin kalau teman-teman average dengan nominal yang sama, teman-teman nanti punya harga di angka 3.300-an. Kalau dia dikasih ke harga 2849. Ini udah bagus nih. Step 1, step 2. Nah, mudah-mudahan dia ditahan tidak terlalu jauh jatuh di sini ya, di angka 3412, 3410. Nah, mudah-mudahan di sini nih ya, 3480 ataupun di angka 34 berapa nih? 3322. Jangan situ di sinilah. Minimal ya, di angka 3420-an lah, teman-teman ya. Mungkin jebol-jebol dikit lah gitu, teman-teman ya. Ini kenapa dia turun? Perhatikan teman-teman ya. Si bandar lokal jualan. Bandar foreign penjual. Pasti ada yang nerima, tidak mungkin tidak ada yang nerima. Siapa yang nerima? Ini domestik kan ada DP, AKNI, teman-teman ya. Ini cenderung ini agak macet nih, teman-teman. Agak macet. Nah, ada DR, YP, teman-teman kita. Tapi KAI sudah mulai masuk walaupun sedikit-sedikit ya. Tapi di sini terlihat jelas bahwa maaf, si mana lokal lagi jualan sama si foreign. Pasti ada yang nerima, teman. Tunggu sampai betul-betul nanti si EMA sebelumnya di bawah kenal kembali dan menuju ke atas, teman-teman. Biar teman-teman pas ngambil itu punya ciri khas. Ini kalau saya sendiri, teman-teman ya. Kalau saya sendiri ngambil di mana coba, teman-teman ya. Mungkin hanya ngambil sini nih. 3850 saya coba ngambil. Contoh kalau saya, teman-teman ya. Tapi kalau saya cenderung sudah pasti saya punya emiten gitu ya, teman-teman ya. Di harga standar bawahnya. Ini standar bawahnya kan 3720 pas banget kan, 3780 itu pas harga mungkin saya baru ngambil di situ. Ketika sudah tahu ini harga di sini teman di angka 720, contohnya kalau saya gitu ya. 3750 ya. Itu harga standarnya, harga tengahnya ya. Kita cek di sini 3750. Nah, di sini kan saya belum ngambil, teman-teman ya. Saya pun kalau di sini pun akan nunggu konfirmasi ya. Kan gini ngambil hijau nih ya. Hijau
Nah, kan belum harus ada konfirmasi. Jadi MA sebelum harus menuju ke atas. Kalau ini kan pas merah langsung dibawa ke bawah melebihi hijaunya, cenderung saya tidak akan ngambil. Nanti kalau ngambil itu, nah model gini teman-teman nih. Nah mungkin di sini saya ngambil nih teman-teman, ada konfirmasi satu kali kan di sini nih. Nah mungkin saya ngambil di sini contoh gitu. Nanti average saya di mana? Nah di sini teman-teman. Nanti punya harga di sini kejemput, kejemput kan. Jadi kalau ngambil itu MA 10 di bawah karena menuju ke atas. Tapi saya cenderung kalau ngambil pasti saya ngambilnya tuh di bawah, teman emiten yang sudah di bawah. Kalau ISMR kan standarnya di sini nih, 3750 nya. Saya cenderung akan sudah nunggu di situ. Tapi kalau MA 10-nya belum muncul, teman-teman ya, belum di bawah karena saya cenderung belum ngambil. Seperti itu teman-teman ya. Untuk ISMR jangan katos deh. Teman-teman punya di harga tengahnya. Ada MBMA, teman-teman ya. MBMA, MBMA. MBMA cenderung ditahan teman-teman di sini ya. Satu kali, dua kali, tiga kali, keempat kalinya dia tidak mau teman-teman tembus di tanda kenaikannya nih, hanya menyentuh aja ya. Tapi sudah mulai bagus nih teman-teman ya, bukutan bandar lokalnya. Kemarin sayang keluar ya, 2 hari ini si bandar lokal sebelum ngambil. Nah ini kan EMA sebelumnya masih menuju ke depan teman-teman ya. Ini harus dipaksa dorong teman-teman. Kalau dia tidak kuat, cenderung dia akan ke bawah lagi. Kalau dia tidak kuat ya, karena di sini sudah menanti nih teman-teman ya, tanda penurunan kecil di sini nih. Dianggap 200 kecil pada situ, tapi sangat berpengaruh untuk penurunannya. Bahkan kalau dia jebol lagi ke area 398 ya hati-hati aja teman-teman ya. Ini target harga tengah ya, berarti cenderung sudah sedikit agak mahal teman-teman ya. Nah ini ada tanda penurunan, ada dua ya, satu, dua sini teman-teman di bawah nih ya. Kalau di sini seekor kembar aja akan keren teman-teman ya. MA20 masih menuju ke atas, MA10 semula mulai di bawah candle, tinggal satu dorongan lagi biar dia bisa melewati tanda kenaikan ya di angka 458 teman-teman. Kalau tanda kenaikan sudah lewati, saya pikir sih ke level 494 bahkan ke garis harga tengah pun bisa, karena si bandar lokal pun sudah akumulasi lagi semenjak dia akumulasi tanggal 11 Juni ya. Nah kalau foreign cenderung dia kan jualan nih ya, kemarin ngambil sedikit terjadi kenaikan, jualan lagi, ngambil lagi dikit, jualan lagi per hari ini teman-teman ya. Jadi ini belum stabil untuk pengambilan seorang bandar forennya. Karena kemarin bandar foren pada sudah ngeluarin banyak ya. Ngeluarin banyak barang berarti banyak duit harusnya teman-teman ya. Tapi di market tidak seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi ini EMA sebelumnya masih menuju ke tengah. Tinggal satu dorongan lagi bisa jadi ke angka 490. Mungkin itu akan terjadi kenaikan dan targetnya harga tengah aja di sini teman-teman. Di MBMA itu harga tengahnya. Ini adalah harga bandar ya. Ini harga bandar. Sudah kasih keterangan sini. Per di atas 100 artinya teman-teman ini di harga bandar. Jadi untuk target ke harga tengah masih bisa teman-teman ya. Oke. Dan posisinya masih uptrend kok ini teman, karena CMA20 pun masih menuju ke atas, tinggal tunggu konfirmasi MA10-nya biar menembus MA20 sama MA200-nya sudah dipastikan dia posisi sudah mulai uptrend kembali. Kan di sini agak kuat dikit ya. 4 kali percobaan tidak mempan ya. Akhirnya ya dibawa ke bawah lagi ya, mungkin untuk mengambil ancang-ancang teman-teman bisa ke level sini ancang-ancang nih. Aja. Kalau sampai sini nggak jauh masalah ya, masih aman. Tapi kalau sudah jebol sini, hati-hati bisa ke harga 336 di sini teman-teman. Ya. Oke teman-teman, untuk MBMA ya, posisi simpan lokal masih ada di dalam, cuman foreign lagi keluar. Posisi agak sulit untuk menembus pertahanan ya di angka 45 berapa nih? 460 ya, 460 ya. Mudah-mudahan bisa ketembus ya. Kalau dia turun ke bawah lagi ke level 436 masih aman, bahkan ke level 398 pun masih aman. Kecuali kalau sudah jebol area 370, hati-hati bisa mendapatkan penurunan kembali, bisa ke level 304 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MBMA seperti itu ya. Ini tunggu konfirmasi MA sebelumnya menghadap ke atas teman-teman ya. MDKA cek komen. Jadi MDK itu sudah masuk, saya sudah masukin apa namanya emitennya teman-teman, tapi pertanyaannya saya ngambil di sini karena pertanyaannya panjang teman-teman. MDKA ya. Nah MDK panjang teman-teman ya. Dari Setia Bungsu 8112. Terima kasih untuk ilmunya, semoga berkah, amin. Mau tanya perubahan downtrend ke uptrend MDKA. Pada bulan April tahun 2025 akan selalu ditandai dengan MA10 di bawah candle. Akan tetapi kenaikan MDKA ini secara isian kurang meyakinkan. Akumulasi di bawah tidak begitu jelas. Jika akan menghadapi situasi seperti ini, apakah
situasi seperti ini, apakah akan beli saham ini karena MA10 sudah di bawah candle walaupun isian barang masih belum solid, atau lebih memilih nyari saham lain di mana isiannya bagus dan juga MA10-nya sudah di bawah candle. Hatur nuhun sawang suanatam. Jadi gini, kita cek teman-teman MDK. Nah, kalau saya teman-temannya bulan April di sini ya. Ini kan kurang meyakinkan di sini nih ya, teman-teman ya. Kurang meyakinkan di sini. Tapi di sini perhatikan, smart money, teman. Smart money sudah mulai ngambil, teman-teman ya. Saya cenderung akan ngambil di sini, teman-teman. Satu konfirmasi, wah ini ada gap kan di area sini, teman-teman. Saya bilang paling saya ngambil akan mungkin sebentar aja ya. Mungkin ketika dia sudah mencapai dan ke sini nih, bisa saya take profit di harga di sini mungkin ya, teman-teman ya. Atau saya akan ngikutin MA20-nya. Selagi dia belum kesentuh MA20 masih posisi aman. Ya, modal ini kan MA10 udah kesentuh nih. Nah, baru jualan di situ, teman-teman ya. Tapi saya lebih baik gini, teman-teman. Kalau saya akan ngambil di mana? Nah, saya sebelum ngambil pasti saya memastikan dulu MDK ini posisi di mana. Ya, posisi di mana dulu, teman-teman ya. Pertama yang posisi sudah di bawah mentok di harga murah. Bulan April itu di bulan Mei ya, bahkan di bulan Mei murah, teman-teman. Masuk April, bulan Mei mulai downtrend, April turun, dan ini lihat di sini. Ini milik bandar. Saya selalu menilai, oh ini milik bandar nih, gitu kan. Ini bisa ke harga tengah nih, gitu kan. Ataupun nanti walaupun ke harga tengah di sini bisa, teman-teman. Asal teman kuat bertahan aja, gitu kan. Nah, ini baru masuk babak pertama, teman-teman. Babak keduanya bagaimana? Ini kan babak pertama nih, ya. Nah, babak kedua ada koreksi kan dalam, ya. Nah, ketika babak kedua masuk, teman-teman. Nah, ini kan belum nih MBDK ya, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah mulai dilewatin, ya. Satu. Ini kasusnya seperti Haz, teman-teman ya. Lihat, MA10 sudah mulai dilewati, tetapi perhatikan MA20-nya maaf, MA10-nya masih menuju ke bawah. Nah, biasanya ini kenaikan semu, teman-teman ya. Artinya hanya kenaikan sementara. Ini tanda penurunan saya bikin di sini ya, ada si ekor merah di sini, teman-teman ya. Nah, kita di sini nih, ini udah bagus nih, teman-teman di sini ya. Saya hapus ya. Ini sudah menjadi support. Kenapa? Karena ada si ekor kembar, teman-teman di sini. Mungkin nanti akan koreksi ke MA 200. Nah, teman-teman, kita lihat di sini kalau besok terjadi kenaikan sampai ke level tanda kenaikan 2140, kita lihat MA 10-nya, teman-teman. Kalau sudah mulai menuju ke atas, fix dia mau melanjutkan kenaikan ke level mana? Nah, ini tanda kenaikan di angka 2300 target malahan, teman-teman di sini. Saya pasti kalau saya sendiri ketika melihat MDK ini, teman-teman, saya akan lihat di sini dulu. Pertama saya akan lihat di sini. Kenapa? Posisi sudah murah. Yang pertama. Yang kedua saya akan ngambil ketika MA10 di bawah kanan menuju. Makanya saya kan sebenarnya teman-teman ya. Kalau lihat isian di sini kan bandar lokal semua sudah akumulasi nih ya. Cuman bandar foreign doang keluar. Di sini kan keluar, bandar foreign keluar gitu kan. Di sini yang berkuasa siapa? Perhatikan yang berkuasa, bandar lokal, teman-teman ya. Perhatikan bukan bandar lokal di sini. Ngambil ya, keluar, ngambil lagi. Ketika keluar, sini lihat nih. Terjadi penurunan kan. Nah, sini tapi ketika keluar dia si posisi sudah masuk kan, masuk kembali nih. Baru di sini ada kerjasama berdua nih. Bandar lokal sama bandar foreign itu sudah mulai kerjasama. Dan ini terlihat jelas mereka ingin memaaf harga, teman-teman ya. Karena si bandar lokal sama si foreign sudah mulai akumulasi kembali. Nah, tinggal tunggu konfirmasi aja MA10 menghadap kemana. Ini babak kedua, teman-teman ya. Ini babak pertama, koreksi dalam melewati MA10, MA20, atau enggak MA200-nya. Nah, cenderung dia, ini babak kedua. Biarkan kan sudah masuk nih teman-teman ya si MA10-nya. Lebih baik nanti teman-teman tunggu konfirmasi satu kali lagi. Biar nanti terlihat jelas MA10 menghadap kemana. Nah, kalau saya tragedi di sini teman-teman, saya dulu nanti ke depannya nih teman-teman ya. Saya cenderung tidak akan melihat isian bandar lokal sama foreign. Ya, nanti ke depannya saya bikin channel saya hanya MA10 aja. Saya akan bikin cuma MA10 aja, teman-teman. Mungkin dibantu MA20 deh. Jadi kenaikan hanya sementara aja. Ngambil 10%, 5% udah keluar gitu, teman-teman. Nanti ke depannya seperti itu. Jadi hanya mengandalkan MA10 aja, teman-teman sudah bisa cuan sebenarnya. Cuman syaratnya satu, ngambil di bawah, MA10 menghadap ke atas. MA10 di bawah kanan menghadap ke atas. Itu doang. Ya. Mudah dipahami teman-teman ya. Jadi ingin saya trading itu secara simpel, sesimpel mungkin. Yang pasti teman-teman harus ngambil di bawah. Ngambil di bawah di sini ya. Sudah emiten sudah ketahuan di bawah, teman-teman baru teman-teman masuk ke MA10-nya.
Jadi teman-teman walaupun nyakcon di sini ngambil, ketika di sini teman-teman gagal, teman-teman sudah di bawah harganya di sini, ya. Sudah di bawah. Ah, ini katanya mau ke bawah lagi. Oke, saya akan tunggu lagi. Jadi ketika teman-teman di bawah ke bawah lagi, saya udah di bawah, walaupun tidak di average, cenderung dia akan di up kembali dan saya sudah posisi murah, paling mentok-mentok ke harga murah bangetnya. Di sini murah bangetnya nih, ya. Tahun berapa ini teman-teman murah bangetnya? Tahun di sini nih. Tahun 2020 teman-teman ya di sini nih, di angka 965. Paling di situ tinggal tambah muatan teman-teman. Intinya kalau sudah di bawah itu bukan average, tapi tambah muatan ya. Biar harga kita agak bawah, lebih bawah dikit lagi gitu teman-teman ya. Nah, kalau saya cenderungan seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya di posisi saya pasti ngambil paling pertama itu saya akan menentukan ini. Emiten ini posisinya di mana? Kalau sudah murah sudah mulai di watchlist teman-teman. Saya pasti sudah mau watchlist nih. Nah, ketika ada MA10 ada kesempatan MA10 saya masuk ketika sudah konfirmasi. Saya nggak masuk tidak di sini teman-teman ya. Karena kecenderungan saya akan melihat ini wah ini ada apa namanya? Ada gap teman-teman ternyata pas turun. Nah, mungkin saya akan ngambil area sini aja teman-teman ya. Area sini dengan harapan nanti pas dia dia open balik lagi teman-teman ya. Koreksi agak dalam dikit saya bisa ngambil lagi di situ karena posisi ya di angka 1.500 pun di sini kan nih masih murah ya 1.500 baru berangkat baru baru pengumuman doang saya mau berangkat gitu kan. Nah, selagi lihat MA10 sama MA20-nya teman-teman perhatikan di sini nih. Masih posisi berada di bawah candle, teman-teman. Ikutin ya. Nanti pas take profit teman-teman kalau lihat seperti ini lagi ya. Kalau lihat take profit udah ketika si MA si candlenya menyentuh MA20. Udah take profit. Teman silahkan atau enggak ya udahlah. Udah saya ngambil di sini gitu teman-teman ya. Turun dikit ya biarin masih aman gitu kan. Mungkin take profit hanya di sini doang nih nanti teman-teman. Saya ngambil sedikit aja gitu. Kadang-kadang saya tidak ngambil banyak-banyak teman-teman ya. Yang penting sudah profit aja. Tapi kalau sudah di bawah teman-teman, saya pasti memperhitungkan ini milik bandar ya. Ini pasti milik bandar. Saya cenderungan minimal saya bilang ini 10% 20% bisa dapat nih kalau ini milik bandar. Jadi saya akan bertahan dulu sampai betul-betul nanti saya sebelumnya memotong di sini nih. Udahlah saya cukup di sini. Nanti bagian kedua akan saya ngambil lagi ketika MA10 di bawah. Ini kan mau bagian kedua nih, kenaikan bagian kedua. Saya cenderung belum ngambil nih teman-teman, belum ngambil. Kenapa? Karena MA10-nya walaupun si bandar sudah masuk nih. Tapi secara syarat saya belum ngambil. Kenapa? MA10 masih menghadap ke bawah. Suka ada yang namanya kenaikan semu, teman-teman ya. Lebih baik saya tunggu sampai dia ke bawah dulu walaupun harga di sini teman di angka 2100 tapi saya akan ngambil asal MA10-nya menghadap ke atas. Nggak apa-apa saya ngambil agak mahal dikit, teman-teman. Yang penting saya cenderung akan mengambil ketika MA10 dibakar menuju ke atas ya. Kadang-kadang gini teman-teman ya. Ini terdeteksi bandar lokal sama foreign ada. Padahal di dalamnya itu si bandar lokal itu sama si foreign itu menggunakan akun yang lain di luar daripada yang terdeteksi sebagai bandar. Begitu teman-teman ya. Kadang-kadang sekarang kan saya bilang setiap tahun itu perubahan itu ada terus teman-teman. Mulai saya lihat di Arna. Di Arna itu ini si bandar lokal sama si foreign kenapa jualan tapi harganya naik teman-teman. Nah seperti itu. Sampai berapa persen gitu naik. Ya. Oh ternyata memang bukan hanya seorang bandar lokal yang jualan yang beli naik, ternyata si bandar lokal bisa jualan pun bisa naik asal satu si retailnya mampu makan dan diikhlaskan untuk dimakan teman-teman ya. Kalau tidak diikhlaskan dimakan cenderung dihajar sebelah kiri, hajar sebelah kiri. Makanya teman-teman kalau beli itu hajar sebelah kanan karena otomatis kalau hajar sebelah kanan tidak meninggalkan sebelah kiri. Kalau yang banyak sebelah kirinya, retail banyak sebelah kiri di bid bukan ditaikin tapi malah dihajar. Kapan lagi saya dapat duit secara cuma-cuma? Biasanya pada beli susah, sekarang ditinggalin duit sebelah kiri dihajar sama si bandar teman-teman ya. Turun deh teman-teman karena wah mau turun lagi nanti mau membal nih. Pasti begitu kan? Terus ayo tambah sebelah kiri. Makanya kalau terjadi penurunan udah diam aja. Jangan mengambil apa keputusan apapun, udah diam aja teman-teman sebagai retail udah diam aja. Nanti setelah ada pungutan lagi, hajar kanan. Kalau makanya kalau beli hajar kanan aja, jangan nunggu sebelah kiri. Paling beda tik 1 tik atau 2 tik lah teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk MDK cukup ya. Humi, sekarang kita pengen lihat isiannya katanya. Kita lihat Humi ya. Udah berapa jam nih teman-teman ya?
Humi ini agak lumayan. Oke, Humi isiannya. Oh, insidernya katanya insidernya. Oke, kita lihat insidernya. Inside dalamannya kali ya. Oke, teman-teman nanti kita cek dalamannya. Kalau insider saya cek dulu di sini, teman-teman insider. Saya pengen lihat di sini, teman-teman. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Perhatikan teman-teman nih. Humpus tanggal 19 Juni nih ya. Humpus bulan kemarin ya. Humpus Transportasi Kimia menjual 80 juta lembar, 0,44% ya. Sekarang kepemilikan Humpus dari 8,5 ke angka 8,0% ya. Kemarin si Humpus juga nih yang TBK-nya ngejual cuma 2.000 orang ketes kali ya. 76 kemarin cenderung masih dijual teman-teman nih. Aduh, boleh teman-teman ya. Tapi si Humpus Transportasi Kimia ngambil ya, di sini juga ngambil Humpus Intermoda juga kali ngetes doang ini bisa dijual apa enggak kali. Pada punya mereka sendiri teman-teman ya. Lagi percobaan kali teman-teman ya. Nah, jadi kepemilikannya masih tetap masyarakat cuma 15%-an doang teman-teman ya. Ini masih dimiliki sama perusahaan mereka juga teman. Jadi si Humi ini teman-teman masih dimiliki sama ini tahu sendiri kan teman-teman ya. Ini kan emiten ketokohan cuman ya tokohnya tokoh lama teman-teman. Cenderung tokoh lama jadi beginilah teman-teman. Beda dengan yang emang suka di bursa modern Mr. Pepe, Mr. AHA ya. Mr. HT teman-teman ya. Mungkin beda teman-teman pandangannya. Oke, nah, kita kalau lihat dari sini ya teman-teman cenderung sih si Hombus ini masih posisi masyarakat masih terlalu masih kecil lah sekitar 15%-an teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini teman, tanda penurunan dilewati dengan baik ya. Tanda ini masih posisi downtrend teman-teman, masih posisi downtrend. Ini tanda kenaikan juga sudah dilewati dengan baik, saya hapus aja. Nah, sekarang sini saya sudah tidak punya namanya tanda kenaikan. Coba sini nih. Nah, ini tanda kenaikan teman-teman. Nih tanda kenaikan nih. Ini tanda kenaikan karena sudah dilewati juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi tanda kenaikan teman-teman ya. Perhatikan teman sini saya tidak punya tanda penurunan ya. Artinya di sini cenderung ditahan di angka 52 teman-teman. Sekarang sudah mulai di beberapa hari itu 3 hari ya. 3 hari ini ditahan di angka 53-nya. Tapi posisi downtrend tanda kenaikan pas banget di 54-nya. Perhatikan bandar Loporen sudah mulai masuk. Ini kenapa bandar lokal terus jualan maka terjadi penurunan. Ini bandar Loporen sudah mulai menguasain teman-teman ya. Bandar Polres ada si Cece teman-teman ya. Si Cece biasanya si Yeje masuk nggak nih? Cece ngambil bulat ya tanggal 3. Kita cek dari tanggal 30 Juni. Cece ngambil 81 jual 41 tinggal setengahnya dong. Tinggal 39 teman-teman ya. Gak apa-apalah teman-teman ya. Yang penting ada pengambilan Cece. Ini biasanya Cece sama si BK teman-teman ya. Biasanya gantian tuh waktu kemarin masih baru-baru sih saya masih trading di sini teman-teman ngambil sekitar 5 sampai 6% lah. Karena istilahnya pergerakannya gak dapat diketahui teman-teman. Dia cenderung muter sebelah kanan nanti tiba-tiba dia dikekiriin lagi. Saya suka ngambil kesempatan itu. Ngambil kadang-kadang ngambil 2%, ngambil 3% teman-teman ya. Tidak terlalu banyak cuman saya ingin melihat pergerakannya. Di sini itu si CC sama bandar lokalnya si YJ sama si YB teman-teman ya. Ya masih ingat teman-teman di sini ya. Kalau ada si YJ sama si YB masuk lagi di bandar lokal fix dia mau melakukan istilahnya penjualan lagi ya. Sini YJ ini sudah masuk teman-teman. YJ sudah mulai masuk sama keluar ya. Kita cek untuk netnya si YJ sudah mulai masuk belum? YJ sudah mulai masuk nih teman-teman ya. LG YJ sudah mulai masuk walaupun sedikit. Ini YB sudah keluar ya. Artinya nanti di bandar itu antara si YJ sama si YB teman-teman. Nanti bandar porennya itu antara si CC sama si BK. Biasanya gantian kalau nggak si CC si BK teman-teman. Nah, sekarang mulai si CC kan. Nah, CC itu biasanya teman-teman ya. Biasanya nih. CC itu biasanya ngambil barang, maaf harga dan jualan. Nah mudah-mudahan sudah ngambil barang 3 hari ini. Bisalah jualan mungkin bisa ke angka 61 teman-teman ya. Karena kalau enggak ke sini deh ke angka 59. Karena saya tidak melihat sini ada tanda kenaikan. Hanya di sini aja berarti satu. Di angka 61. Ini target saya sudah tercapai di sini. Tinggal 61. Ini target yang agak tinggi dikit di sini teman-teman. Nah, biasanya teman-teman bid dan opernya ketahuan dulu. Saya pernah eh, meneliti teman-teman ya. Jadi kalau ini ratusan teman-teman, kalau ini ratusan akan terjadi kenaikan. Jadi ratusan nih. Contohnya di sini puluhan, 80.000, 70.000, 50.000 ya. Dulu ya, dulu.
Tapi kalau sini sudah sekitar 100 ribuan teman-teman ya, fix dia itu akan naik. Ya, sengaja ditebelin nih, tapi akan naik agak agak tinggi teman-teman. Kalau enggak teman-teman ya, di angka 80 ribuan. Biasa dikasih tanda tuh 80 ribu, 80, 86, 83, 85. Nah, itu fix naik teman-teman ya. Karena saya pernah meneliti bid dan overnya. Ya lama teman, sampai berapa bulan saya meneliti ini ya. Ternyata ada, kalau dia 100 ribuan sebelah kanan teman-teman, cenderung dia akan naik. Jadi kalau bid dan overnya tebelin nih teman-teman ya, 100 ribuan, 125, 130 gitu, fix itu akan naik teman-teman ya. Dan sekitar 80 ribuan biasanya ada ditaruh di angka, contohnya 55, 56, 80 ribu, 59, 60-nya 80 ribu teman-teman. Nah, fix itu juga akan naik teman-teman ya. Dulu ya. Nah, mudah-mudahan sekarang juga sama teman-teman ya. Nanti kalau sudah melihat bid dan opernya seperti itu, terutama opernya teman-teman ya. Cenderung kalau mau dinaikin itu opernya ditebelin semuanya 100 ribuan teman-teman ya. Nah, fix itu akan naik biasanya untuk HUMI itu. Dulu teman-teman ya. Tapi kalau sekarang ya saya bilang kan setiap bulan, setiap tahun itu si bandar itu pasti pakai strategi baru ya, karena sudah ketahuan pasti pakai strategi baru teman-teman. Oke teman-teman, untuk HUMI seperti itu ya. SMBR, kita cek SMBR. SMBR. Nah juga keterangannya SMBR apa nih? Cek komen. SMBR cek. Ini yang ini sudah kejawab ya. SMBR ya, SMBR kan? SMBR. Cek komen. Ini sebuah pertanyaannya panjang teman-teman ya. Sama satu lagi, anehnya bang, saya kalau beli pembegaan suka kecepatan dan begitu beli suka langsung turun loh bang, dan itu begitu emiten recovery saya tapi langsung melonjak harganya. Saya alumni pemilik data, TP di harga 300-an, Esola TP di angka 65, SMBR TP di angka 245. Dan baru kemarin TP di PGO TP di 1.400. Dan sekarang emiten tersebut setelah kujual selalu melejit. Nah, itu kenapa ya? Apakah kebetulan atau gimana ya? Jadi dilema bang ke sayanya, udah bisa bersyukur bisa TP, tapi ada rasa sesak karena harga mantan emiten sangat menggiurkan. Keren, 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 keren. Jangankan teman akun Mobil Legend gitu ya. Saya sendiri, semua orang juga begitu, teman-teman ya. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang, teman-teman, kadang-kadang ya, si bandar itu sudah tahu, teman-teman ya. Ini di harga sekian itu, teman-teman, harga sudah kering. Maksud kering itu, nih retail sudah nggak ada yang punya nih. Sudah pada jualan semua. Karena kan besoknya itu biasanya setiap sore nih teman-teman, si bandar sudah tahu si A jual berapa, si B jual berapa, yang atas nama institusi jual berapa, yang atas nama perorangan jual berapa. Dia sudah tahu tuh teman-teman, bahkan dengan nama-nama kita sama alamat kita sudah tahu. Itu yang namanya bandar, dikasih kesempatan untuk melihat info isian teman-teman ya. Kalau kita kan hanya menerka-nerkanya, menerka-nerka aja, yang penting terdeteksi bandar ini masuk gitu kan teman-teman ya. Terlihat jelas kan kalau di sini contohnya SMBR, ini hari ini masuk gitu kan, tinggi itu teman-teman ya. Nah, kalau mereka itu bahkan sudah tahu teman-teman ya, si SMBR contohnya SMBR aja ya. Sudah tahu teman-teman, mereka itu sudah tahu bahwa emiten-emiten yang mereka miliki, terutama broker-broker retailnya sudah kering, sudah tidak punya lagi nih. Walaupun punya hanya sedikit aja. Jadi walaupun dimakan sebelah kanannya atau dilonggarkan untuk di-up, tidak akan ada yang ngehajar. Beda dengan ketika retail masih banyak barangnya, di-up harganya dihajar sama retail, kan retail tidak punya aturan teman-teman ya. Oh, istilahnya jual di harga berapa aja. Makanya jangan kaget, nggak jadi masalah teman-teman. Makanya gini teman-teman ya. Contohnya teman-teman punya barang di harga sini teman-teman, SMBR contohnya di harga bawah gitu ya. Teman-teman tentukan, teman-teman target teman-teman di harga berapa, jadi teman-teman nggak bakal nyesek ya, tidak akan nyesek. Contohnya ya saya cukup dengan 10%, udah bersyukur dengan 10%. Saya kurang nih pingin 20%, ya cukup dengan 20%. Saya kurang pingin 50%. Ketika teman-teman sampai target ke angka 50%, contohnya teman-teman beli di bawah nih, target 20%, mungkin harga sini ya. Nanti jual di mana ketika MA 10 contohnya ketemu MA 20 di sini nih. Udah jual karena target teman cuma di sini doang ya.
Nanti ada lagi teman-teman ya. Ah, saya pingin harganya sampai ke atas. Nah, kalau teman pengen harga sini ke angka 376, contohnya ya, pingin ke 376 nih SMBR, teman-teman harus siap dengan naik turunnya. Bahkan ketika teman-teman sampai ke sini, pingin ke angka 374 nih teman-teman ya, harus siap ketika dia terjun ke bawah lagi, bahkan sampai menyentuh harga teman-teman beli lagi. Perhatikan teman-teman ya. Ketika dia turun agak dalam kan, dem, nah, di atas ke atasin kan, turun lagi, ke atasin lagi. Ini adalah di sini itu adalah psikologis teman-teman. Area-area psikologis itu sama area psikologis. Ayo, siapa yang mau take profit? Nih saya terima nih, ya. Atau siapa yang mau nerima nih, gitu kan? Bahkan ketika di maaf harga mereka jualan. Di sini jualan mereka nih teman-teman. Maaf harga kan jualan di sini di atas. Oke, sudah banyak yang jualan nih. Saya taikin dulu nih gitu kan, di markup lagi harganya, jualan lagi gitu kan di sini. Taikin lagi. Ini biasanya sudah kering teman-teman. Jadi kita itu hanya yang beli hanya sedikit aja. Pasti begitu teman-teman ya. Karena mereka seperti yang kita ketahui bahwa mereka itu punya target tertentu teman-teman ya. Karena kan yang melukis ini mereka teman-teman ya. Mereka itu cenderung melukisnya keren teman-teman ya. SMBR. Kita cek sini SMBR ya. Posisi. Nah, SMBR ini kan kalau teman-teman ke harga 1.100 nih contohnya teman-teman ya. Ini kan harus ada perjuangan teman-teman. Tidak mungkin teman dari sini nih punya di harga bawah SMBR 193 pengen ke harga 1.000 kan ada perjuangan nih, naik turunin lagi naik lagi dibawa ke bawah lagi. Siapa yang tidak istilah ngejual barang punya harga di 141 teman-teman ya. Tiba-tiba di angka 591 di dolar seperti ini, siapa yang tidak kaget teman-teman ya? Siapa yang tidak pasti kaget teman-teman ya. Kecuali orang-orang yang bersabar dan sudah tahu ini harganya itu salah gitu kan. Contohnya harga 600 kan ini. Ini kan harga SMB itu 600 teman-teman ya, harga wajarnya gitu kan. Ini harganya salah, harusnya ke 600. Tapi saya akan take profit yang ke 500. Udah tungguin sampai ke 500 teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus jangan istilahnya kecewa dengan apa yang teman-teman dapatkan. Lebih baik teman-teman tentukan target berapa. Kalau bukan teman harganya tinggi, otomatis teman-teman harus siap dengan yang namanya turun naiknya. Tapi kalau teman-teman ya udahlah, saya kalau sudah 20% deg-degan, saya sudah 30% deg-degan, ya udah jual di situ aja. Jangan sampai teman-teman memaksakan diri gitu kan. Tetapi teman-teman harus berlatih. Oke, 20%, 30% gitu kan. Nanti saya akan ambil ketika contohnya gini teman-teman naik. Di sini kan ada istilahnya ada penurunan ya. Terus nanti naik lagi kan. Nah, bikinlah sini tanda penurunan teman-teman. Bila mana dia jebol area sini saya akan take profit. Ya. Seperti kalau tapi kalau jebol saya akan bertahan. Mau di sini kan naik nih, ada kan penurunan. Oke, saya bikin tanda penurunan di sini. Apabila ini jebol nih teman-teman udah saya take profit. Tapi kalau tidak jebol saya cenderung akan bertahan. Sampai ke target saya. Contohnya target saya teman-teman targetnya di mana nih? Angka di 372 atau di angka 500-an karena berdasarkan harga aja masih 600 masih bisa kuat nih gitu kan. Udah saya target 500 aja. Jadi teman-teman bisa mengukur dari situ teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu. Dan per hari ini si SMBR ini ada akumulasi dari seorang bandar foreign ya, bagus 2,8 miliar. Bandar lokal pun demikian. Jadi kalau nanti terjadi teman-teman koreksi-koreksi seperti halnya di sini, jangan khawatir teman-teman ya. Oke, ini tanda penurunannya. Kenaikan sudah dilewati dengan baik. Nah, ini tanda penurunannya teman-teman. Saya selalu memberikan tanda penurunan di sini. Apabila jatuh ke angka 276 masih posisi aman. Kenapa aman? Karena ada MA 20-nya. Apabila ada jebol, hati-hati. Nah, bisa ke angka 256 bahkan jebol sini kan bisa ke bawah, teman-teman. Nanti kalau mau ngambil babak ke satu, teman di sini kan ada koreksi ini babak keduanya, ini babak ketiganya, teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Ini lagi bagus teman pungutan seorang barang lokal sama forennya. Makanya kenapa teman-teman harus ngambil di bawah itu seperti ini. Harga lagi murah banget, teman-teman. Bahkan target ke harga murah pun 1.100 itu masih murah. Tetapi dibatasi dengan namanya fundamental 688. Lalu targetnya jangan ke harga tengah, ya udah 500 ataupun 550 sudah cukup. Karena berdasarkan fundamental kecuali kalau kuartal 2-nya keluar terjadilah peningkatan di sini harga wajarnya.
700, 800, nah teman-teman bisa menaikkan target lagi. Cuman ya begitulah teman, kalau teman pengen harganya harga tinggi, persennya tinggi atau gennya tinggi, harus siap dengan turun naiknya. Itu harus dilatih teman-teman ya. Harus dilatih teman-teman. Oke. Sementara itu teman-teman ya untuk SMBR ya. Lanjut ada nano teman-teman ya. Nano. Oke, kita cek nano. Nano. Iya, nano mana? Nano. Papan akselerasi teman-teman. Syariah nih teman-teman ya. Oke, nano lagi posisi downtrend dulu teman-teman ya. Ini target penurunannya ke level 21. Di bawah 21 bisa ke area 20 teman-teman ya. Nah, teman-teman bagi yang mau ngambil sabar aja dulu, jangan ngambil dulu ya. Jangan ngambil dulu, hari ini dikasih tanda kenaikan di level 23-nya. Ini mas sebelumnya masih berada di atas candle teman-teman. Tanda kenaikan ada di level 25, nanti targetnya bisa ke angka 35. Di sini saya tidak punya target kenaikan. Oh, ada satu di sini udah di sini nih. Udah kejemput di sini teman-teman, makanya saya tidak jadi target di situ ya. Langsung ke angka 35. Nanti menyusul aja teman-teman ya. Perhatikan EMA 200-nya lagi menuju ke atas. Nah, mudah-mudahan menjadi pantulannya di sini teman-teman ya. Sudah mulai ada dorongan di sini ya karena bullish. Oke, isian bandar lokal sudah akumulasi, smart money sudah akumulasi, foreign sudah akumulasi dari tanggal 2 Juli. Tapi hari ini dia liburan ya, tidak ngambil. Secara isian sudah mulai bagus, smart money pun sudah mulai ada, foreign belum keluar, tinggal tunggu MA10-nya berada di bawah. Biarkan MA10-nya di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas. Ya, mungkin kesempatan teman untuk up ya. Ini posisinya sudah kemarin harga murah aja teman-teman targetnya ya. 32 ataupun di angka dikit aja dengan di angka 38. Itu mungkin targetnya. Kalau saya ke angka 35 sama angka 38. Itu targetnya teman-teman. Di sini targetnya ya. Oke, sekarang tunggu aja sampai betul-betul nanti saya masuk juga kena menuju ke atas. Kalau dia tidak kuat ke angka 35, cenderung dibawa ke bawah lagi, berarti chip peak dia mau hanya di level sini aja naiknya di angka 33. Tidak boleh jauh teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk nano ya bagus ya pungutannya dari bandar lokal ataupun foreignnya sama smart money sudah mulai bagus. Saya pikir sih ke angka 25 bisa lah teman-teman itu ya. Lanjut ya, ada MAPA teman-teman, kita cek MAPA. MAPA. Udah 1 jam lebih teman-teman ya MAPA nih. MAPA harga tengah teman-teman ya. Standarnya di harga tengah, berarti dia cenderung jualan di harga premium ya. Sudah dia sempat dibawa ke bawah ke level 511 dan ini belum terjadi. Nah, MAPA target saya untuk kenaikannya sudah dicapai dengan baik. Saya tulisin ya. Tercapai ya. Tercapai. Kita hapus tanda kenaikannya. Yang pertama ini tanda kenaikan kedua, ini tanda penurunan yang pertama. Sudah dihapus. Saya gantikan ke depan teman-teman di sini ya. Saya ganti warnanya. Dia sudah mulai uptrend ya. Kemarin di sini teman-teman di angka tanggal 2. Ada gap kecil di angka 695. Turun ke situ aman, bahkan turun ke MA20 pun aman. Karena kenapa? Masih posisi MA10-nya berada di bawah. Dan MA20 pun demikian. Bandar lokal sama foreign cenderung dia memaaf harga. Target terdekatnya ada di angka 775 dan target agak jauh dikit ada di angka 865. Tapi ingat, ini emiten yang dijual di harga premium, teman-teman. Jadi ini harga bawahnya di sini. Jadi kalau sekarang itu harga di bawah ke bawah banget, berarti sini harga murah banget gitu kan. Ini milik yang namanya fundamental, teman-teman ya. Ini harga fundamentalnya 700, teman-teman ya. Sekarang harganya di angka 725, ini 795. Berarti nggak berapa poin lagi ya. Di angka harga wajarnya berdasarkan PE rasio. Tapi kalau berdasarkan PBB di angka 947, ya masih jauh, teman-teman ya. Di angka 900-an lah di sini, teman-teman ya. Nah, dari saya sampai ke sini ke angka 865 karena di sini ada si
apa ini? MA 200 teman-teman ya. Jadi sini targetnya teman kalau saya ataupun teman ya udahlah kalau kejauhan udah break teman-teman ya. Di angka 776 bisa take profit di situ. Sebab nih kalau dia tidak mampu naik ke angka 775 cenderung dia akan dipertahankan di angka PR rasionya mungkin lebih dikit ya 775 ataupun di angka 815 teman-teman. Kalau cenderung dia ditaruh di situ tidak mau ke atas lagi dia fix dia mau melanjutkan penurunan kembali. Tetapi kalau si MA 10-nya masih terus ke atas teman-teman ya. Sampai ke angka 856 berarti dia mau ngejar si harga wajar berdasarkan PBP. Nah, di sini pun cenderung di harga tengahnya. Diingat ya, si MAPA ini posisinya jual di harga premium. Jadi targetnya ya bisa ke angka 1000-an atau di bawah 1000 lah ya, 997 aja ya. Jangan jauh-jauh teman-teman ya. Ini emiten dikit lagi menyentuh harga atas tapi belum menyentuh. Artinya ada kemungkinan bisa ke level lebih tinggi lagi asalkan fundamentalnya berjalan dengan baik, teman-teman. Kita lihat MAPA. Kita cuma lihat PR rasio aja, teman-teman ya. Kan kalau PR rasio itu seiring dengan perjalanan harga dia berubah. Terutama di sini, teman-teman. Nah, 11 PR rasio TTM sempat berjalan di 14, teman-teman. Sekarang di sini 5. Tinggal satu kali lagi berarti betul, teman-teman ya. Tinggal sekali lagi, teman-teman ya. Tinggal 1 EPS lagi. Nah, tapi kan di atas harga wajar ada harga bandar, teman-teman ya. Cenderung bisa up, teman-teman ini ya. Ini posisi lagi up. Jadi, teman-teman kalau yang istilahnya udahlah saya ngambil secukupnya. Nanti ketika dia emang 10 sudah masih berada di bawah candle, lanjutin terus. Tapi ketika si candlenya sudah menyentuh MA20 mulai sini. MA10 kan jauh nih, tiba-tiba nah teman bisa jualan harga sini ataupun teman jual harga sini. Udah, jangan kalau dia naik lagi ikhlasin ya. Udah saya cukup segini. Ingat, kalau teman-teman cukup akan dilebihkan. Itu teman-teman ya. Oke, teman-teman satu lagi ikan nih, ikan. Ikan era mandiri cemerlang. Kita cek ikan di sini. Ikan bagus teman-teman ya. Posisi murah 45. Kita cek di sini ikan. $125 balik bandar. LK-nya bagus keluarnya. Ini belum kelihatan. Nah, ikan. Ya, posisi murah banget, teman-teman. Murah banget. Targetnya bisa ke harga murah, teman-teman. Di angka 115 ataupun nanti di standarnya bisa ke level sini, teman-teman. Nah, di angka 74 harga ini sekarang ya 74 ya 68 ya. Harga murah bisa, teman-teman. Harga murah lagi nih. Karena ini milik bandar, teman sini milik bandar ya. Kita tahu di sini ya. PR rasio TTM-nya 125. Jadi bisa ditentukan dari sini. Kalau sini kecil, teman-teman lihat di sini ya. Dia juga melaporkan keuangan, artinya dia cenderung masih baik-baik aja gitu kan. Meningkat ya 221. Ini papan pengembangan tapi untung cuma jutaan doang, keterlaluan teman-teman ya. Oke, teman-teman ikan masih posisi sudah mulai bagus nih teman-teman ikan ya. Di sini nanti ada tanda kenaikan teman-teman di sini. Ada gap kecil ya di angka 71. Harus bisa melewati itu ya. Kalau cenderung tidak melewati nggak bisa naik dia nih. Targetnya jangan jauh-jauh ke angka 92 aja, 92 sama di angka 87. Nah, ini ada tanda penurunan di sini teman-teman. Ketinggian dikit deh. Nah, di sini ada tanda penurunan teman-teman ya. Di angka 62 ya. Nah, kalau dia turun ke 62 masih aman teman-teman. Tapi kalau dia jebol 62 hati-hati bisa tanda ke angka 55 lagi. Bahkan ke angka 50 dia masih punya PR teman-teman nih. 52 masih punya PR teman-teman yang belum dikerjakan ya. Ini EMA sudah mulai berada di bawah candle. Dia terjadi kepala kembar hari ini. Nah, jadi kalau lihat penurunan ke EMA 10 sama EMA 20-nya nih. Berapa nih kalau EMA 10 sama EMA 20-nya? Kita gedein dikit deh. Nah, di angka 66 masih aman teman-teman. Ini kepala merah kan artinya suka ada penurunan teman-teman ya. Kalau dia cenderung masih ditahan di MA 66 ataupun di MA 200 dan 63 masih posisi aman. Tapi kalau sudah jebol area 62 ke 61 hati-hati teman-teman bisa jebol ke area 55 karena posisi si MA 10-nya masih menghadap ke tengah ya, bukan ke atas, masih ke tengah. Kecuali kalau besok ada dorongan, kalau hari ini ada dorongan aja udah bagus banget teman-teman ya. Cuman sayang banget kagak mau didorong teman-teman ya. Udah bagus banget sih ikan ini teman-teman nih. Ini kalau menghadap ke atas aja nih. Kan lumayan menghadap ke atas nih.
Ambil shadow-nya aja lumayan teman-teman nih. Yang Mas Bro karena besoknya lumayan kan, teman-teman bisa ngambil di angka 70, jual di angka 83 atau enggak 80 ya. 70 10 10 apa namanya 10 tik lumayan 9% teman-teman. 9 sampai 10%, bahkan 11% bisa kalau di harga 70-an teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk ikan isiannya bagaimana? Bahan lokal sudah mulai masuk di sini teman-teman. Bahan lokal masuk ya. Lumayan ya bahan lokal setelah kembali jualan bisa-bisa sekarang sudah mulai masuk lagi. Badar Foreign pun sudah mulai masuk lagi, cuman nggak terlalu banyak, cuma 900K doang teman-teman ya. Cuma 990.000 aja masuk Bandar Foreign. Siapa nih? Si EP masuk 150 lot teman-teman ya bandar lokal Bandar Foreignnya ya. Oke teman-teman tunggu sampai betul-betul nanti saya masuk sebelum menghadap ke atas. Posisi sudah murah banget. Nanti targetnya ke angka 90 sama 95. Teman-teman manfaatin shadownya untuk kenaikannya manfaatin shadownya. Teman-teman lumayan untung 5 sampai 10% kalau teman-teman memanfaatkan shadownya. Karena jadi shadow seperti ini. Dulu tuh saya sangat suka teman-teman ketika ada shadow seperti ini. Tapi harus ditungguin ya, ketika naik langsung aja jual, teman naik langsung jual, nanti ngambil lagi di bawah ya. Cuma nanti biasanya kesempatan yang suka ngambil keluar ketika harga tinggi, teman-teman nggak sempat biasanya teman-teman keburu dijual duluan. Makanya kalau yang scalping gitu teman-teman yang mengandalkan shadow ini ya begitulah ketinggalan seperti itu. Beda dengan swing, contohnya swing itu ngambil di apa sini nih. Contoh teman-teman ngambil di sini kan terjadi penurunan lagi nih, nyangkut di sini nih. Terus aja nah ketika di sini kan sudah mulai kejemput lagi tidak akan dijual kan. Karena targetnya sih angka 95 ya. Bahkan di bawah ke bawah lagi pun teman-teman cenderung akan nge-average ataupun tambah muatan. Nah, posisi dia sudah mulai di harga murah banget. Targetnya seharga tengah aja 118 gitu kan. Apakah bisa ke situ? Kemarin aja bisa teman-teman ke sini nih. Apalagi kemarin kan sudah lepas daripada FCA. Kalau sudah lepas FCA berarti dia punya bandar. Udah ketahuan teman-teman ya. Dia akan punya tapi ingat ini emiten gocapan teman-teman. Suatu saat dia akan harga gocap lagi. Dan dia masih punya PR di angka 50-an ya. 51, 52 dan 51 lah di sini. 50 pas sebenarnya ya, 50 pas ini nih, 50. Cuman nggak mau pas nih 50-nya. Ini nih 50 nih. 47 50. Ya, teman-teman mungkin seperti aja untuk ikan ya. Posisi sudah mulai bagus, cuman manfaatin aja shadow-nya target ke 95. Kalau nggak ke harga tengah ke level 123. Dan ini sudah dipastikan ini punya bandar. Kenapa punya bandar? Karena dia ada kemampuan dari harga FCA ke harga normalnya, teman-teman ya. Di sini pun sudah ketahuan di sini 125. Apabila sini tidak terdeteksi ini milik siapa, nah langsung pergi ke sini teman-teman. Lihat TTM-nya 125 berarti ini milik bandar. Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mungkin mudah-mudahan membawa manfaat teman-teman. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video yang saya bagikan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.